Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Pamungkas, Ketua Kelompok 3 dan Hilma Japira, Ketua Laporan Kelompok 3, beserta kelompok kita Amar Khairu Akila, Indra Iskandar Dina, Muhammad Alisya Ramadhani, Azil Sipahi Himawan, ingin menjelaskan tentang praktikum fisika hukum Newton tentang gravitasi. Langkah-langkah praktikum. 1. Ukur ketinggian dan diberi tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 2. Jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. 3. Ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 4. Lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Lalu ada data pengamatan. Di sini kami menggunakan bola kasti yang dijatuhkan dari ketinggian 150 cm, 145, 140, 135, dan 130 cm. Ada juga waktu dan rata-ratanya. Kemudian kami menganalisis data dengan langkah pertama yaitu mengubah ketinggian yang tadinya dalam satuan cm diubah ke dalam satuan meter. Di percepatan gravitasinya, kami mendapatkan 76,3 meter per second kuadrat. Nah, di sini terdapat grafik dari hasil data yang kita dapatkan sebelumnya. Di sini terdapat ketidakpastian relatif dan ketelitian yang kami dapatkan setelah menganalisis data sebelumnya. Rumus ketidakpastian relatif yaitu I sama dengan 1 per N akar N kali sigma G pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma G pangkat 2 per N dikurang 1. Lalu lanjutkan dengan masukkan data-datanya. Ketidakpastian relatif yang kami dapatkan adalah 19 dengan ketelitian 81%. Dari pengamatan percepatan gravitasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa 1. Tinggi jarak jatuh dan berat benda mempengaruhi waktu tempuh benda. Semakin tinggi jarak dan berat benda, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan benda untuk menyentuh tanah. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil jarak, berat benda, maka semakin kecil waktu yang dibutuhkan benda untuk menyentuh tanah. Kedua, percepatan gravitasi dapat diketahui jika ketinggian dan waktu tempuh benda diketahui. 3. Percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh massa benda, karena besar percepatan yang dialami seluruh benda yang jatuh adalah sama. Dan di sini lalu terdapat dokumentasi yang kita ambil saat praktikum dilaksanakan. Lalu selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang praktikum fisika yang kedua tentang momentum dan impuls. Langkah-langkah percobaan. 1. Letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan bola dari ketinggian pertama H1. 3. Perhatikan ketinggian bola pertama kali terpantul H2. Kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian. 5. Pertama H1 lalu catat pada tabel. 6. Ulangi langkah ke-1 sampai ke-4 namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Di sini ada data pengamatan. Kami menggunakan bola kasti yang dijatuhkan ke lantai dan ada juga yang dijatuhkan ke meja. Di sini kami menghitungnya menggunakan stopwatch, lalu dihitung koefisien restitusinya. Kami mendapatkan rata-rata koefisien restitusi yang dijatuhkan ke lantai yaitu 0,756. Lalu yang dijatuhkan ke meja rata-ratanya 0,728. Di sini ada cara kami untuk mendapatkan koefisien restitusinya dengan menggunakan rumus akar H2 dibagi H1. Kemudian ada data pengamatan yang kami ambil menggunakan bola pingpong. Ada yang dijatuhkan ke lantai dan ada juga yang dijatuhkan ke meja. Rata-rata koefisien restitusi bola pingpong yang dijatuhkan ke lantai adalah 0,81. Lalu yang dijatuhkan ke meja rata-ratanya 0,828. Lalu ada analisis data pada bola pingpong. Di sini ada cara kami untuk mendapatkan koefisien restitusinya. Rumusnya akar H2 dibagi H1. Kesimpulan dari pengamatan percepatan gravitasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami dapat disimpulkan bahwa percepatan gravitasi bergantung pada massa benda, ukuran benda, dan ketinggian dari jarak objek yang dilemparkan. Besar nilai dua bola berbeda karena berat dan ukuran volume kedua bola tersebut berbeda sehingga data percobaan percepatan dari dua bola tersebut juga memiliki hasil yang berbeda.
Jika ada kurangnya saya minta maaf dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang ikhlas. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.